Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Casey Antirantung, mahasiswa aktif di Institut Agama Kristen Negeri Manado, semester 2 dari kelas D dengan NIM 250101082. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang gereja di Asia 2. Ada 3 pokok yang utama, yaitu era misi dan kolonialisme, 2 kontekstualisasi teologi Asia, dan 3 gereja Asia dalam masyarakat yang plural atau majemuk. Asia adalah benua yang sangat beragam. Di sini ada banyak suku, bahasa, budaya, dan agama. Karena itu, perkembangan gereja di Asia juga memiliki perjalanan yang panjang dan berbeda dengan benua yang lain. Mulai sekitar tahun 1500-an, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis datang ke Asia. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menguasai wilayah dan menyebarkan agama Kristen. Dari situlah Injil mulai dikenal dari banyak negara. Namun karena penyebaran Injil sering terjadi bersamaan dengan penjajahan, muncul juga berbagai tantangan yang harus dihadapi gereja sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu era misi dan kolonialisme. Sederhananya, era ini adalah masa ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Asia sambil membawa agama Kristen. Mereka memiliki 3 tujuan utama yang sering disebut dengan 3G, yaitu 1. Gold artinya mencari kekayaan terutama rempah-rempah yang ada. Dan 2. Glory, yaitu memperluas kekuasaan negara mereka. Dan ketiga, gospel, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Ketiga tujuan ini berjalan bersamaan. Misionaris Katolik yang paling terkenal adalah Fransiskus. Ia melayani di India, Malaka, dan Jepang. Pelayanannya bukan hanya berkhotbah, tetapi juga membaptis orang percaya, mendirikan komunitas Kristen, mengajar, dan memperkenalkan pendidikan agama. Kemudian pada abad ke-18 dan ke-19, banyak misionaris Protestan datang ke Asia. Mereka fokus pada penginjilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Supaya masyarakat lebih mudah memahami firman Tuhan. Dampak positif dari ini, era misi membawa banyak manfaat. Misalnya, berdirinya sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit, penerjemah Alkitab, meningkatnya pendidikan, dan lahirnya banyak gereja lokal di Asia. Tetapi, ada juga dampak negatifnya. Karena datang bersama penjajah, banyak orang menganggap agama Kristen adalah agama Barat. Selain itu, beberapa budaya lokal mulai ditinggalkan, gereja menjadi bergantung pada negara Barat, bahkan muncul konflik akibat hubungan antara agama dan kolonialisme. Kesimpulannya, walaupun ada tantangan pelayanan pada misionaris, menjadi dasar berkembangnya gereja di Asia sampai sekarang. Pelajaran pentingnya adalah gereja masa kini harus memberitakan Injil tanpa menghilangkan budaya yang baik dan tanpa bergantung pada kekuasaan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua adalah kontekstualisasi teologi Asia. Apa artinya? Kontekstualisasi berarti menyampaikan ajaran Kristen dengan cara yang sesuai dengan budaya, kehidupan masyarakat Asia, tetapi tetap berdasarkan Alkitab. Mengapa ini penting? Karena setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Kalau Injil yang disampaikan tanpa memahami budaya, maka pesannya akan sulit diterima. Karena itu, gereja berusaha menjelaskan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Faktor yang mendorong kontekstualisasi adalah beberapa alasan hal ini penting. Yang pertama, Asia memiliki banyak budaya. Yang kedua, Asia memiliki banyak agama sehingga gereja perlu membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Yang ketiga, banyak persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik yang membutuhkan perhatian gereja. Keempat, perkembangan teknologi membuat cara pelayanan juga harus berkembang. Nah, ciri-ciri teologi Asia. Teologi Asia memiliki beberapa ciri. 1. Tetap berpegang pada Alkitab, menghargai budaya lokal, peduli kepada masalah sosial, mendorong dialog dengan agama lain, membawa nilai kasih, keadilan, dan perdamaian. Nah, tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan. Artinya, gereja harus menghargai budaya lokal, tetapi tidak mencampurkan ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan pembahasan yang terakhir adalah gereja Asia dalam masyarakat plural. Plural berarti masyarakat yang beragam. Di Asia hidup berbagai agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, dan Kristen. Gereja harus belajar hidup berdampingan dengan semua orang. Menurut Aloysius Pieris, seseorang teolog Asia bernama Aloysius Pieris menjelaskan bahwa gereja tidak boleh menganggap agama lain sebagai musuh. Sebaliknya, gereja harus membangun dialog dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Misalnya dalam memperjuangkan keadilan, membantu orang miskin, menjaga perdamaian, dan melayani masyarakat penginjilan di Asia. Penginjilan tetap penting, tetapi caranya harus penuh kasih. Artinya, menghargai budaya, menghormati adat, tidak merendahkan agama lain, dan menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan. Jadi orang bukan hanya mendengar Injil, tetapi juga melihat kasih Tuhan melalui kehidupan orang Kristen. Inkulturasi, ada juga istilah inkulturasi, adalah dengan menghargai budaya setempat. Budaya yang baik tidak harus dihilangkan. Sebaliknya, budaya yang sesuai dengan firman Tuhan bisa dipakai untuk menyampaikan Injil, sehingga masyarakat lebih mudah memahami pesan Kristus. Kesimpulannya, dari pembahasan ini kita belajar bahwa perkembangan gereja di Asia memiliki sejarah yang panjang. Era misi membawa banyak berkat, tetapi juga meninggalkan tantangan karena berkaitan dengan kolonialisme. Kemudian, gereja belajar untuk menyampaikan Injil sesuai dengan budaya masyarakat Asia melalui kontekstualisasi. Selain itu, karena gereja adalah benua yang sangat majemuk, gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dengan hidup dalam kasih, menghargai perbedaan, membangun dialog, melayani masyarakat, dan tetap setia kepada firman Tuhan. Nah, itulah pembahasan mengenai gereja di Asia 2. Semoga materi ini membantu kita memahami bagaimana gereja dapat terus bertumbuh, relevan, dan menjadi berkat bagi masyarakat Asia sampai hari ini. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.